Tadi di persidangan dibuka CCTV yang lain, Bang. Coba yang jadi pertanyaan, adakah orang lain selain mereka berdua? Selain Ririn sama Prio? Kan nggak ada. Saya pun lihat tadi itu. Ya, sudah dibuka oleh hakim. Kemarin ada yang bilang katanya CCTV nggak dibuka semua, nggak diputar semua. Siapa yang bilang? Iya, siapa yang bilang? Jelas-jelas itu CCTV bukan milik polisi. Kalau memang itu nggak dibuka semua, nggak mungkin ya jaksa hakim itu nggak komplain. Itu aja dia. Karena perannya udah berbeda. Kalau polisi menangkap, ya hakim itu mengadili. Ya, kalau jaksa itu ada yang menuntut, jaksa penuntut umum apalagi ya. Dan lain-lain sebagainya lah. Jadi kalau itu nggak dibuka semua kan pastinya komplain yang di persidangan. Oke, salam sehat, salam hormat. Yang jelas nggak ada orang lain selain mereka berdua. Jadi nggak ada Prio, nggak ada Yoga, Hardi, apalagi Bapak Manyani. Oke, semoga Bapak Manyani ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Kasus Pak Menteri baru memang boleh dibilang ini lebih memojokkan Ririn. Karena kemarin ketika dari CCTV yang disuguhkan, ya ketika kan diminta tuh oleh seorang Tony RM. Tapi ketika memang dari CCTV yang disuguhkan oleh tim penyidik, itu adanya suatu potong-potongan atau boleh dibilang itu tidak utuh, dan ini menjadi sebuah tanda tanya dari seorang Tony RM. Apakah tim penyidik itu mempunyai sebuah intervensi sehingga dari CCTV yang seharusnya itu utuh tetapi tidak terpotong-potong. Nah, kali ini ada sebuah statement atau bahkan sebuah sanggahan yang boleh bilang dari sanggahan dari seorang Tony RM yang mengatakan bahwa penyidik mempunyai intervensi kembali lagi terpatahkan. Dan kemudian dari si Ririn yang mempunyai sebuah posisi yang kemarin sempat mengatakan bahwa dia adalah sebuah kambing hitam, ini semakin terpojokkan, terutama ketika dari palu yang menjadi sebuah misteri yang digunakan untuk mengeksekusi itu ditemukan. Dan dari penemuan inilah yang kemudian kembali Tony RM mencoba menyanggahnya dari berbagai kemungkinan ada suatu keanehan yang mencoba untuk meringankan dari posisi Ririn. Dan mari kita simak seperti apa selengkapnya. Kita play. Anak-anak ini tinggalin supaya bersih. Nah, kayak ini deh. Bersih nih. Ini plastiknya. Alhamdulillah ketemu. Terima kasih Mas Teguh. Siap. Acara penemuan terakhir. Jadi hari ini alhamdulillah berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kuasanya telah menemukan di saluran air ya, di depan toko palu yang dicari yang digunakan untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Inilah penampakan palu maut yang digunakan untuk melakukan pembantaian terhadap almarhum Haji Sahroni, Budi Awaludin, Ewis, dan RK. Barang bukti tersebut ditemukan di saluran air yang jaraknya 50 meter dari rumah korban Haji Sahroni. Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersangka Prio kepada saya bahwa barang bukti ataupun alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban itu menggunakan palu besi. Konfirmasi tadi bahwa palu yang ditemukan adalah palu yang berasal dari keterangan Prio yang sudah ditemukan dan disita, kemudian tadi ditunjukkan di muka persidangan, dan betul itu adalah palu yang dimaksud yang dipergunakan oleh kedua pelaku tadi. Berupa palu besi yang menurut keterangan para tersangka adalah alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan. Terus memukul Budi itu. Jadi dia bilang kerja Itu baru sekali, terus sampai berapa kali? berapa kali tuh Pak? Terus Pak.
Ririn. Itu keluar dari situ. Itu di sini. Di situ. Saudara berdiri di depan gitu. Itu kan itu. Itu. Nah, di hadapan saudara ini, Iya. ini ada ruang-ruang kah? Apa memang ruangan terlihat semuanya dari situ? Jadi sini cuma ruangan kosong, cuma di belakangnya itu ruangan kamar mandi. Oh, jadi untuk melihat keseluruhan isi ruangan itu Iya. cukup dari situ kelihatan Iya, saja. kelihatan, Ya? kelihatan. Hanya ada ruang kamar mandi saja Iya. di situ. Iya. Oke. Saksi tadi mengatakan Palu sempat bergeser. Benar. Berapa meter bergeser? 2 meter. 2 meter. Dari mana tahunya bahwa Palu bergeser? Setelah Prio di lapas menyampaikan informasi kepada petugas lapas dan menginformasikan kepada saya yang sedang berada di lapangan dengan menunjukkan Google Map yang sudah ditunjukkan oleh Prio. Begitu. Ya, dengan menunjukkan Google Map ya yang sudah dari Prio. Lalu titiknya itu dari mana tahunya kemudian bergeser itu? Prio menjelaskan pegawai lepas bahwa berada di bawah jembatan garasi itu. Di pojok di situ nggak ketemu juga. Kemudian rekan saya bergeser 2 meter dan ditemukan. Oke. Fakta terbaru, kejujuran terdakwa Prio. Saya buang Palu disuruh Ririn di depan rumahnya arah ke Karangturi, ada solokan di situ saya buangnya, disuruh Ririn dengan kata Ririn. Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu. Tidak ada. Jenazah atau itu bentuknya karung beras, saya nggak tahu. Kan tidak jelas, tidak transparan gitu kelihatan. Saya bawa itu beras, totalnya 2 karung sama telur. Kenapa kami bisa menyimpulkan bahwa yang dibawa dari toko yang dibungkus terpal kemudian diangkat menggunakan bambu itu adalah jenazah korban Budi? Kita kan dapat informasi tersebut, kemudian menganalisa CCTV itu berdasarkan informasi dari persidangan yang disampaikan oleh Prio. Jadi Prio menjelaskan bahwa dia mengangkat jenazah Budi itu dengan cara mengikatnya, kemudian diangkat menggunakan bambu dan ditutup dengan terpal. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam persidangan hari ini kami akan menghadirkan 3 saksi yang mulia. 2 saksi dari Verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga terdakwa Ririn, dan 1 saksi dari tim Nafis yang melakukan pemeriksaan di olah TKP yang baru ini. Kemudian kami juga akan menghadirkan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa ini. Di antaranya pertama ada 1 buah palu besi, kemudian 1 buah flash disk yang berisi rekaman CCTV dari bengkel sebelah TKP toko, kemudian rekaman CCTV rumah sebelah kanan TKP, rekaman CCTV samping fotokopi, kemudian foto olah TKP warung korban Budi, video penemuan barang bukti palu besi, dan juga dokumen hasil Celebrate digital forensik terhadap handphone kedua terdakwa ini. Mungkin akan digunakan untuk bahan pertanyaan kepada saksi, maka barang bukti maupun bukti lainnya selain yang orang dapat dijadikan ke. Baik. Silakan terdakwa dan terdakwa. Sudah diperlihatkan hasilnya, kurungannya sudah diperkenankan sebenarnya. Turunan forensik maksudnya, kita membutuhkan identifikasi dan forensiknya. Salah satu identifikasinya kan forensik ya. Nah, kalau bukan forensik, ya tapi ini sangat bagus. Bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang diajukan oleh penuntut umum pada persidangan kasus Pauman Indramayu belum dapat mengungkap kebenaran.
Dalam persidangan terungkap bahwa bukti elektronik berupa rekaman CCTV dari toko bangunan yang berada di seberang rumah korban, almarhum Haji Sahroni, tidak menampilkan aktivitas keluar masuk rumah di waktu yang krusial sebelum kejadian. Begitu pula, rekaman CCTV dari sisi kanan toko sembako milik korban, Budi Awaludin juga tidak menunjukkan adanya aktivitas korban Budi memasuki tokonya. Sementara itu, pihak yang menyampaikan dan menginterpretasikan bukti elektronik yang diklaim sebagai aktivitas terdakwa Ririn, Rifanto dan Prio bukanlah ahli teknologi informasi maupun ahli digital forensik, melainkan saksi verbalisan dari penyidik Polres Indramayu. Di persidangan, majelis hakim pun mempertanyakan terkait aktivitas korban Budi Awaludin yang diduga dieksekusi oleh pelaku di kiosnya. Apakah korban Budi terekam CCTV memasuki toko? Jawaban saksi verbalisan dari penyidik Polres Indramayu tegas kepada majelis hakim. Tidak ada. Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Kalau kita melihat dari rekaman CCTV yang ada di dekat rumah Budi, itu memang seolah-olah ya, dia itu tidak bisa menyangkal si Ririnya. Karena dari yang diposisikan pada waktu dia itu berada di kios Budi dan bersama Prio, Ririn pernah mengatakan dia itu tidak tahu apa-apa tentang kasus tersebut dan dia tidak ikut terlibat dan tidak, dalam arti tidak mengetahui sama sekali dari rencana. Tetapi anehnya gitu loh, pada waktu kejadian kenapa si Rini itu ada di sana dan diam saja. Nah, dari seorang Tony RM kembali menyanggah bahwa memang ada sebuah CCTV yang mengarahkan ketika si Ririn dengan si Prio tiba di kios Budi. Ririn berbaju kayak biru levis ya, dan kemudian ada si Prio yang karena memang Prio agak pendek tidak terlihat hanya kepalanya saja, dan masuk tuh ke rumah si kios Budi. Tetapi ya, si Tony RM menyanggah lagi dengan bahwa si Budi nggak kelihatan masuk tuh, kenapa? Dari kliennya itu dituduh. Dan kemungkinan nih, dari apa yang dimasukkan, yang dituduhkan kepada Ririn bahwa itu adalah jenazah seorang almarhum Budi yang ditutup terpal dan kemudian dipanggul atau dipikul dengan menggunakan bambu dan kemudian ditaruh di pick up depan, itu tentu saja kembali memberatkan si Ririn ya. Dan kemudian meskipun disanggah seperti saya bilang, itu bisa kemungkinan bukan valid bahwa itu adalah sebuah jenazah. Bisa saja itu benda yang lain, misalkan seperti yang dikatakan Ririn bahwa itu adalah sembako, telur, dan bahan lainnya. Tetapi memang ini perlu sebuah penelitian lagi, terutama ketika seorang Tony RM mengajukan sebuah intervensi dari ahli digital forensik yang memang harus betul-betul meneliti. Nah, kali ini ada sebuah sanggahan lagi nih, ketika dari si Tony R mengatakan bahwa CCTV yang dipotong-potong itu ternyata nih, bagi teman-teman yang mempunyai CCTV yang mempunyai sensor gerak, itu mungkin bisa menjawab ya, karena dari CCTV yang ada sensor geraknya itu kan otomatis kalau tidak ada gerakan tidak akan merekam. Otomatis dari sebuah penampakan CCTV itu kan terpotong-potong. Nah, itu yang semakin memberatkan Ririn, meskipun kembali lagi dibantah dan disanggah oleh seorang Tony RM yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membela Ririn. Tetapi tidak menutup kemungkinan, dalam arti Ririn masih mempunyai alibi yang boleh dibilang akan meringankannya. Ini tampaknya memang sebuah kewajiban juga sih ya, ketika ada sesuatu yang meringankan dirinya. Dan mudah-mudahan sih dari kasus ini ya, kita harapkan ya
kasus ini berjalan dengan lancar sesuai dengan porsinya, karena dari apa yang dihasilkan korban yang begitu luar biasa kejinya, itu boleh dibilang seharusnya memang si pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya, boleh dibilang seumur hidup minimal, karena satu keluarga itu dihabisi guys ya. Cukup sekian ya video teman-teman, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel.